Hey, what's up Fusik Nation? Pada video kali ini kita akan ngebahas ya, berdasarkan dari pertanyaan dari seseorang yang nge-DM aku di Instagram, apakah beriklan menggunakan Facebook Ads itu bisa menggunakan website yang itu checkout langsung di websitenya. Karena katanya masnya ini ya, pertanyaannya itu Facebook Ads itu audiensnya atau orang-orang yang belinya tuh gaptek gitu. Bahkan di sini bilang nyari tombol WhatsApp aja nggak tahu gitu. Nah, daripada ini hanya asumsi ya, karena mungkin ini masnya belum iklan dengan budget yang gede atau belum melihat kenyataannya yang ada di luaran sana itu kayak gimana gitu. Nah, ini akan kita bahas. Oke, langsung aja kita bahas. Supaya kita bisa relatable, aku akan tunjukin DM-nya ya dari masnya ini. Oke, ini DM-nya dari masnya ya, aku screen record ini. Gan, please help me. Wah, aku ada keresahan yang belum terpecahkan. Aku alhamdulillah rada bisa bikin website e-commerce pakai WordPress plus WooCommerce. Oke, jadi yang atau checkout. Dan teman-teman dan teman-teman sekelilingku pada nggak bisa. Mereka biasanya cuma bikin landing page yang AutoCAD button ke WhatsApp. Wah, ini dia agak flexing ini. It's okay. Nah, apakah web yang bisa auto checkout worth it buat diiklanin pakai Facebook Ads? Soalnya di aku tertanam mindset dari guru-guru dan teman-teman aku bahwa jualan pakai Facebook Ads itu calon konsumennya gaptek. Bahkan menemukan tombol WA di landing page aja banyak yang nggak bisa. Jadi mindset kami itu jualan FB Ads ya ke orang-orang gaptek yang mereka nggak tahu Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Maksudnya, menurut Agan, apakah saya harus ikutan teman-teman saya yang pakai landing page atau memperjuangkan ilmu yang saya bisa, yaitu pakai website yang otomatis? Lalu bagaimana caranya agar memfilter calon konsumen yang kita target itu sudah educated? Terima kasih, mohon dibalas ya Gan Fusik. Nah, terus ini aku balas nih. Jadi ya, landing page itu, jadi aku ini jelasin dulu apa sih itu landing page gitu, karena takutnya dia ini nggak paham gitu ya. Tapi seharusnya karena dia udah bisa bikin WooCommerce juga ya, serta WooCommerce harusnya dia paham gitu ya. Terus aku juga ngasih tahu jangan adu mulut sama temennya, tapi dibuktikan dengan data gitu ya. Terus aku juga di sini bilang customer tuh memang ada beberapa kriteria ya. Ada yang suka belanja di mall dan ada juga yang belanja di pasar. Nah, ini penjelasannya akan aku jelaskan langsung pakai gambar ya. Nah, supaya enak tadi penjelasannya, apa yang dimaksud kok customer itu ada yang modelnya yang suka belanja di pasar dan juga ada yang suka belanjanya di mall gitu. Nah, kita akan mengibaratkan ya, orang-orang yang sukanya atau mendarat ke website yang warna-warni, yang nggak ada brandingnya, yang nggak jelas itu, dan biasanya transaksinya COD, itu memang mempunyai karakteristik atau behavior yang berbeda dengan orang-orang yang suka belanjanya di website yang udah bisa langsung check out bayar sendiri gitu. Jadi bukannya nggak bisa, tapi apakah kita sudah menargetkan ke orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, ini bukan pengandaian ya, ini udah akan aku buatkan penjelasannya gitu. Jadi ini ya, sebelah kiri ini kita akan gambarkan lah ya, ini model iklan ya, ad iklannya. Terus ini modelnya adalah website yang mempunyai landing page yang warna-warni lah ya. Nanti lah ya ketika aku ngomong warna-warni yang biasanya kalian lihat berseliweran di Facebook Ads, Instagram Ads itu, yang dimana ketika diklik itu landing page-nya itu yang panjang banget itu, ya panjang banget itu bukannya salah sih, tergantung kebutuhan karena marketing itu kontekstual. Terus di sini dia warna-warni, nggak ada brandnya sama sekali, terus ada kelap-kelipnya dan sebagainya gitulah, kalian tahu. Terus nanti biasanya di ujungnya itu bisa COD gitu loh. Jadi bukan menonjolkan benefit, tapi dia lebih menonjolkan COD-nya gitu ya. Nah, ini model LP yang COD gitu ya, COD gitu. Nah, terus yang di sebelah sini ini adalah model yang dari iklannya terus sampai di websitenya itu dia punya branding gitu ya. Nah, ini website dan ini dia checkout gitu, checkout. Nah, gini aja lah ya. Oke, nah ini ya, baik yang di sebelah kiri maupun sebelah kanan, ini bukan berarti kok yang sebelah kiri ini salah, yang sebelah ini benar, atau yang sebaliknya juga.
di sini sama yang di sebelahnya ini mempunyai karakteristik yang berbeda gitu. Nah, kalau aku biasanya juga ngomong ke klien aku gitu ya. Jadi kalau misal ngiklan pakai model seperti ini ya, model iklannya tuh yang sudah dari awal udah ngomong COD gitu, terus konten iklannya aja nggak jelas, nggak dikerjain dengan maksimal gitu ya. Pokoknya intinya yang penting bisa COD, nawarin ke customer seperti itu. Ketika masuk di websitenya atau di landing page-nya ya, page yang dijadikan untuk iklan itu yang ditonjolkan juga COD-nya gitu. Ya jangan salah kalau nanti teman-teman endingnya itu COD gitu. Nah ini kan ketika nanti diteruskan biasanya dia akan langsung ke WA. Yang paling umum seperti itu ya. Ada juga biasanya dia yang pakai form tetap jadinya ke WA, itu juga bisa. Intinya ke WA endingnya gitu. Nah, ini memang dia mempunyai karakter yang berbeda gitu ya. Karakter khusus gitu lah ya. Orang-orang yang suka belanja kayak gini itu ya kayak gitu ya. Jadi memang kalau teman-teman mempunyai cara atau gaya yang beriklan seperti itu, yaitu it's okay gitu, nggak apa-apa. Silakan teruskan kalau memang itu marketnya seperti itu dan memang profitable gitu. Nah, tetapi kalau seperti pertanyaannya tadi ya, Mas Bro tadi yang nge-DM aku, dia kepengen model iklannya adalah yang bisa langsung check out di website gitu. Terus dia kan bingung kan, gimana caranya menargetkan itu? Apakah ada mungkin di benaknya dia, apakah ada kayak interest khusus? Ya nggak ada gitu. Yang ada adalah marketing activity kita gitu. Nah, ini yang terkadang kita ya kebanyakan para advertiser itu menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, tetapi kita lupa mempelajari atau mengulik dari sisi marketingnya gitu. Jadi kita lupa, kita tuh ngiklan tuh ke manusia gitu. Nah, ini kan penting banget ya padahal. Nah, kalau udah tahu kita ngiklan ke manusia, jadi harusnya kita harus mendesain ya marketing aktivitas jadi kita harus mendesain marketing activity kita itu memang dipandang oleh calon customer itu memang sudah worth it untuk check out di website gitu. Karena orang-orang yang bisa melakukan check out di website itu memang mempunyai behavior yang berbeda dengan orang-orang yang seperti yang tadi gitu. Aku ulangi lagi ya, kalau orang-orang yang belanjanya di landing page yang warna-warni itu, yang adanya COD itu, aku ibaratkan seperti pasar, gitu ya. Nggak salah kan, orang belanja ke pasar juga nggak salah, gitu. Cuman behaviornya seperti itu. Sedangkan orang-orang yang belanjanya itu ke website yang bisa self checkout gitu, itu mempunyai behavior aku ibaratkan seperti di mall gitu ya. Mereka lebih more sophisticated gitu ya. Mereka lebih clever gitu, lebih cerdas gitu. Mereka lebih aware dengan teknologi gitu. Mereka nggak perlu kalian edukasi terlalu panjang lebar, tapi mereka bisa langsung melakukan checkout di website gitu. Tetapi mereka itu tidak mudah dikelabui gitu ya. Sorry pakai bahasa seperti itu karena mungkin yang orang-orang seperti ini dia yang penting asal COD aja it's okay karena kan bayarnya di rumah. Tapi karena ini kita check out-nya di website, berarti kita membutuhkan sesuatu. Yang sesuatu itu sangat jarang dilakukan oleh kalian ya para advertiser, apalagi advertiser yang solo gitu. Kalau yang udah skalanya perusahaan tim gede itu aku yakin pasti melakukan ini. Apa itu? Yaitu branding. Ya. Jadi tapi branding di sini itu nggak cuman sebatas branding just logo gitu ya. Karena ya banyak juga perusahaan gede yang menggunakan branding yang tetap menggunakan COD atau model website yang warna-warni gitu. Nah, branding yang dimaksud di sini adalah memang branding yang bisa membangun persepsi bahwa ini loh iklan website aku itu memang profesional, standarnya itu standar perusahaan gitu. Nah, ini aku nggak cuman Omdo ya, banyak sekali di Indonesia brand-brand gede yang mereka transaksinya full di website gitu. Seperti mungkin teman-teman udah mengenal seperti brand seperti Brodo ya. Itu mereka sudah menggunakan full website. Ketika mengiklan, optimization eventnya adalah purchase gitu ya. Jadi menjadi lebih proporsional. Nah, itu dari segi teknisnya gitu. Nah, jadi balik lagi tadi ya, kalau pertanyaannya adalah gimana caranya menargetkannya, ya dibalik ya marketing activity-nya itu yang dibungkus dengan branding ya. Mulai dari konten iklannya dibuat seelegan mungkin, secakep mungkin gitu ya. Disesuaikan dengan si
marketnya tadi ya, orang-orang yang mau beli di website, ketika masuk ke website juga tampilannya yang rapi, yang terlihat kalau memang barangnya mewah ya terlihat mewah gitu. Karena gini, orang ditawarin ya barang mewah, tapi kalau tampilannya, looknya itu nggak mewah, ya udah bos, nggak sinkron ya. Nggak sinkron gitu. Jadi kalau memang jualannya barang mewah, ya mbok tampilannya itu yang mewah gitu. Terus lebih tonjolkan di benefitnya. Ya kalau produknya itu fashion, nggak perlu lah ngapain produk fashion kok pakai landing page yang panjang lebar, nggak perlu ya. Jadi marketing itu kontekstual ya, yang mau ditampilkan tuh apa, yang mau ditunjukkan tuh apa gitu. Jangan sampai customer tuh menjadi ilfeel gitu ya. Kalau websitenya modelnya yang pakai kaos kayak gitu, kaos yang fashion, ya cuman simple produk page aja gitu. Karena ya memang kaos, mau ngapain lagi, nggak perlu dijelasin panjang lebar. Ya jadi silakan teman-teman, kalau memang mau menggunakan website yang full checkout ya, terutama di Indonesia, itu bisa. Tetapi sekali lagi aku bilang ke teman-teman, harus mempunyai branding yang bagus ya. Jadi branding bukan cuma sekedar logo atau tulisan brand kalian, tapi yaitu bisa membangun persepsi bahwa website kalian, produk kalian, brand kalian itu memang tampil profesional, tampil skala perusahaan. Jadi ketika customer itu beli itu memang ya memang ini brandnya udah matang kayak gitu ya. Itu perlu butuh latihan gitu. Nah, kabar baiknya itu di Mas Mandai ya, kemarin seminggu yang lalu ya, ini kapan ya video di-upload, pokoknya di video sebelumnya aku cantumin aja ya linknya. Itu aku sudah live dengan Mas Mandai ini, dan Mas Mandai ini mendapatkan coaching dari Pak Budi Isman ya. Di situ dia adalah namanya mempelajari marketnya dulu, riset sebelum kita jualan gitu ya. Nah di sini dia mengetahui bahwa ternyata orang-orang yang menjalankan digital marketing itu mempunyai kekurangan. Kekurangan yang pertama itu tadi tidak riset produk dan market, jadi produk yang dijual bisa cepet hasilnya. Terus yang kedua adalah tidak mempunyai branding ya. Nah, Mas Mandai ini sudah membuktikan bahwa dengan kita menjual produk yang diminati pasar plus menggunakan branding, kita bisa menjualnya premium di website kita only. Penak banget kan? Dan itu websitenya full checkout ya. Jadi ya tetap ada ya bantuan WhatsApp itu tetapi orang-orang yang belanja di WhatsApp itu orang-orang yang ke WhatsApp itu tetap nanti diarahkan ke website, dan itu bisa terbukti. Nah, kalau kalian kepingin gitu ya belajar menggunakan digital marketing yang proporsional seperti itu ya, aku nyebutnya namanya branded digital marketing gitu, atau whatever lah serah namanya. Nah, kalian bisa mempelajarinya di course-nya Mas Mandai ini ya. Ini course yang memang sudah aku lihat, sudah aku review, dan secara orangnya dia nggak dukun gitu ya, dan dia ngerti fundamental bisnis gitu. Jangan sampai kalian menjalankan digital marketing tapi nggak tahu ya. Hanya intermezzo aja. Silakan kalian bisa menggunakan link ini atau juga aku cantumkan di description box di bawah. Begitu. Oke, itu aja dari Fusik untuk video kali ini, semoga bermanfaat. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.